Kenapa Allah ngasih banyak nikmat kepada kita? Nah ini ada satu kisah, ada 3 pengembara yang menggunakan kuda beserta perbekalannya, kemudian istirahat di pohon yang sangat rindang. Dulu kalau istirahatnya ya kayak gitu ya, tidak di warung, tidak di apa, karena zaman dahulu. Iya, jadi nggak di rest area gitu. Nah, tapi dia ada pohon rindang, akhirnya turun ketiga-tiganya itu, kudanya ditambatkan, kemudian layah-layah gitu kalau bahasa Perancisnya itu kan. Layah-layah gitu. Akhirnya mereka tertidur gitu, ketiga-tiganya itu tertidur. Nah, ketika bangun dia kaget semua karena kudanya beserta perbekalannya itu hilang. Kan mereka panik itu, luar biasa itu. Nah, kemudian tidak beberapa lama lagi muncul prajurit kerajaan mau melewati situ. Nah, banyak banget prajurit itu mau pergi ke suatu daerah dan dia melintasi mereka bertiga. Akhirnya ditanyakan, kalian siapa? Kami pembara. Kami hilang kendaraannya, perbekalannya juga. Kemudian sang panglima ini memerintahkan kepada salah satu prajuritnya, laporkan ke raja bahwa ada rakyatnya yang sedang kehilangan perbekalan beserta kendaraannya. Dan kita selain yang diutus ke raja itu, suruh melanjutkan perjalanan kembali. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak begitu lama yang diutus tadi datang dengan membawa 3 ekor kuda beserta perbekalannya. Kudanya lebih bagus daripada yang punya pengembara tadi. Perbekalannya lebih banyak. Kemudian orang ini bilang, Mas, Bang, gitu ya, ini ada kuda gitu, untuk kamu, untuk saya gitu. Iya. Terus orang yang pertama bilang gini, wow keren, bagus banget, amazing, ini bagus banget, luar biasa gitu. Setelah cuma kayak gitu aja. Kemudian dia datang ke yang satu lagi, Mas, ini ada kuda. Kemudian orang ini tanya, ini kuda dari mana gitu? Dari raja. Ini untuk saya? Iya, untuk kamu. Oh, Masya Allah, terima kasih gitu. Terima kasih, sampaikan terima kasih saya kepada raja. Jadi kalau perbedaannya dengan yang nomor 1 apa tadi? Yang nomor 1 hanya bilang, wow keren, ini kuda bagus gitu. Yang satunya dia mengatakan terima kasih, sampaikan kepada sang raja. Kemudian yang nomor 3 dikasih juga, ini untuk panjenengan, kuda beserta perbekalannya. Ini kuda dari mana? Kok bagus sekali gitu. Ini dari mana asalnya? Ini dari sang raja. Kuda dari sang raja, iya. Ini untuk apa? Untuk kamu. Ya. Kenapa sang raja ngasih kuda ke saya? Kenapa sang kuda ngasih kuda ke saya? Prajurit ini bilang, ini agar kamu sewaktu-waktu bisa sowan ke raja, bisa mampir ke kerajaan, bisa lebih dekat kepada sang raja. Oh gitu ya. Sudah, terima kasih, sampaikan kepada sang raja dan saya akan berusaha untuk mendekat kepada sang raja, wasilah kuda itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini 3 tipe orang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat, dicurahi nikmat, tetapi yang pertama itu hanya bilang, wow keren, nikmat bagus ini, kan gitu ya. Sehingga dia diberi jabatan, tidak digunakan jabatannya untuk menolong orang-orang. Diberi jabatan, tidak digunakan jabatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rapat sampai meninggalkan waktu. Waktu sholat habis, rapat terus gitu. Diberikan bisnis, nggak pernah ditutup tokonya. Ada adzan, ada apa, dia tetap aja di situ sampai lupa sholat. Ini yang pertama itu, nggak pernah ngucapin apa-apa. Nggak pernah bersyukur sama sekali. Ini tipe orang-orang itu. Inilah orang yang tipe pertama. Yang kedua, dia hanya sekedar mengatakan, oh terima kasih ya, sampaikan terima kasih saya ke raja. Ini kalau bahasanya kita, alhamdulillah, ini udah lumayan. Ini tipe-tipe kita, dapat alhamdulillah gitu. Nah, yang paling bagus adalah tipe yang ketiga. Kenapa raja ngasih kuda ke saya? Agar engkau bisa mampir ke raja, agar engkau bisa sowan, bisa mendekat ke raja itu. Oke, saya akan usahakan untuk senantiasa akrab dengan raja. Artinya segala sesuatu yang kita dapatkan, karunia Allah yang kita dapatkan, hendaknya dijadikan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya itu. Jadi syukur itu kayak gitu. Kenapa Allah sebenarnya begitu? Kenapa Allah ngasih nikmat? Agar apa? Akan mendekat orang itu.
Nanti kalau sudah dikasih nikmat, kok nggak mendekat, Allah punya skenario nomor 2. Ini bahayanya itu. Apa itu skenario nomor 2 itu, Ustaz? Dia dikasih ujian. Kan judulnya yang penting itu, hambaku itu dekat denganku. Oh, tak kasih nikmat nggak mempan, nggak deket gitu. Aku kasih ujian lah, bangkrutlah dia gitu. Akhirnya ya Allah, baru nggak Allah dia ngucapin ya Allah setelah pensiun. Tanda tangannya nggak laku itu kan. Oh, dia akhirnya jadi pengurus masjid, jadi apa? Itu setelah kasih ujian. Kalau ini bagus, apa namanya? Dikasih ujian kok bagus, ya selesailah di situ. Kalau dikasih ujian, kemudian masih nggak dekat dengan Allah, Allah kasih skenario ketiga. Jadi yang sering disampaikan oleh guru kita Ustaz Mubarak itu istidraj. Jadi dibuka apa namanya perbendaharaan dunia itu. Itu kalau itu skenario ketiga, Allah udah mantap banget kalau bahasanya itu. Jadi semakin jahat, semakin buruk rezekinya lancar. Semakin nggak sholat, nggak puasa, lancar terus. Dia seneng terus tiba-tiba Allah matikan dia dalam kesenangan dunia tanpa ada bekal sedikit pun di akhirat. Ini skenario ketiga. Jadi ketika kita itu sekonyong-konyong dimatikan dalam kemaksiatan. Jadi kalau kita dapat nikmat itu biar kita nggak laksanakan skenario Allah yang kedua, ya kita deket-deketin Allah gitu. Kalau kita nanti nggak dapat nikmat nggak deket-deket, nanti ujian. Kalau udah ujian nggak mempan, itu skenario ketiga. Gitu. Jadi dalam kitab yang Pak diajarkan ke santri itu Wasiatul Mustafa, kalau Allah sudah kayak gitu, akhirnya diserahkan ke setan sekalian, ya kan? Diserahkan ke setan, terserahlah gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, suka-suka kamu. Tapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapat rahmat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Bapak yang saya muliakan, ini belum sana udah lama ngajinya ya. belum kita apa namanya itu? Belum ke kajian. Jadi begitulah kita, ini renungan bagi kita sekaligus jangan pernah mengeluh lagi, usahakan gitu ya, cari jalan solusi boleh gitu. Pusing boleh kepalanya, tapi hatinya nggak boleh pusing, ya gitu. Hatinya itu tetap segar gitu, nggak boleh pusing. Kalau kepala boleh mikir, strategi boleh, tapi hati ke Allah. Karena Islam memang kayak gitu, boleh semua, kita menikmati dunia itu boleh semuanya. Yang penting tidak masuk ke hati, itu intinya.